coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Oh, oh, oh. Haruskah aku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki harapan selama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Entah sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, oh, berganti hari. Sama ini mungkinkah hanya mimpi? Walau terkadang tertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Bahagiakah aku denganmu? Ibu gak sanggup lagi, Rin. Ibu udah gak tahan. Ibu udah gak kuat. Mengapa semuanya jadi rusak? Mengapa semuanya jadi salah? Mengapa adik-adikmu udah gak bisa diatur lagi? Tenang, Bu. Sabar. Maksud Dimas tuh baik, Bu. Dia cuma mau ngebenerin tape yang bunyinya nggak karuan. Rini barusan tanya sama Dimas. Bukan hanya Dimas, Rin. Tapi Rani juga. Semua yang kita kerjakan salah. Ibunya Apu juga salah. Ibu jadi malu, Rin. Mau begini salah, mau begitu juga salah. Jadi ibu harus bagaimana? Ibu terlalu tegang, Bu. Bagaimana ibu nggak tegang? Mau bantu masak, nggak dikasih. Mau bantu cuci piring, nggak boleh. Mau ngepel, apalagi? Siapa yang larang Ibu? Semuanya. Tante Maggie, bibi pembantu, kamu juga. Maksud Tante tuh baik, Bu. Tante Maggie dan Om Jimmy ingin agar Ibu bisa istirahat, bisa santai. Kalau Bibi ngelarang Ibu kerja karena takut dimarahin, Bu. Kalau ketahuan ngebiarin Ibu kerja, pasti diomelin sama Tante Maggie. Kenapa? Karena ibu nggak benar kerjanya. Apa mereka menganggap ibu nggak bisa kerja? Bukan, Bu. Ibu jangan salah paham gitu dong.
Mereka menganggap ibu seperti keluarga sendiri. Justru Tante Maggie itu menghormatin ibu, menghargain ibu. Tapi kan kita di sini udah 1 bulan, Rin. Kita jadi beban mereka. Dan ibu biasa bekerja. Ibu nggak bisa kalau setiap hari hanya disuruh makan dan tidur. Kalau kelamaan nganggur, pikiran ibu jadi kacau. Rini ngerti. Ibu nggak kerasan di sini, Rin. Ibu nggak mau jadi beban orang lain. Dan ibu nggak mau menyusahkan orang lain. Rini ngerti. Kenapa macet? Ya biasalah. Kok tumben Pak pulang cepet? Ya gitulah. Kok tumben sepi? Pada kemana? Iya, Rani dan Dimas sekolah. Oh, Kak Ida tadi keluar. Katanya mau ke rumah temennya di Setiabudi. Rini? Ada di atas. Lagi istirahat. Capean. Kayaknya tadi dia cari kerjaan. Mau minum, Pak? Ya, air dingin ya. Bentar ya. Nih, Pak, minumnya. Kasih Ma. Tadi gimana di kantor, Pak? Terus pesanan dari Singapura jadi masuk? Jadi. Terus tadi Papa ketemu Pak Rudi. Oh ya? Kita sedang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan beliau. Terus gimana kabarnya Pak Rudi sekarang? Baik. Terus dia kirim salam sama kamu. Oh ya? Gimana dia jadi kawin dengan Sally? Itu mah kayaknya enggak tuh. Enggak cocok. Selinya kabur sama anak Medan. Kasian. Pak, kenapa nggak kita kenalin aja sama Rini? Apa? Pak Rudi dengan Rini? Iya, apa salahnya? Kan Papa bilang, katanya kita bisa menolong keluarga Kak Ida hanya lewat Rini. Ya tapi kan umur mereka berbeda jauh, Mah. Umur kan bukan masalah, Pak. Yang penting mereka saling cocok. Dan kita kan juga tahu, masalah utama keluarga Kak Ida itu kan soal ekonomi. Dan lagi kan kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Karena mereka tidak mau berhutang budi. Ya, mereka kan punya harga diri, Mah. Justru itulah yang Mama hargai. Menurut Mama, suami Rini haruslah laki-laki yang baik dan berkecukupan. Ya kan? Dan mau mencintai Rini tanpa memikirkan masa lalunya. Dan mau bertanggung jawab terhadap seluruh keluarga Rini. Menurut pendapat Mama, Rini itu lebih baik mendapatkan duda yang mencintai dia, mau mengerti dia. Bukan seperti anak Pak Pepen atau si Ari itu. Jejaka gombal yang maunya duit mulu. Tapi apa Rini nggak malu, Mah? Kenapa mesti malu? Kalau Mama jadi Rini, Mama mau menempuh jalan apa saja demi keluarga. Kepikiran juga sih untuk kawin, tapi ya Masih trauma? enggak juga, Pak. Saya cuma mengambil hikmahnya saja. Sebab kalau dulu saya jadi dengan Sally, pasti hidup saya lebih kacau dari sekarang. Karena Sally itu bukan tipe istri yang baik. Saya sangat bersyukur kami putus. Sehingga sekarang saya bisa lebih berkonsentrasi pada pekerjaan saya. Tidak semua wanita seperti Sally, Pak. Ya, saya mengerti.
Eh, Pak Rudi tidak berusaha mencari penggantinya? Orang seusia saya tidak bisa lagi main-main seperti ketika masih muda. Saya butuh ketenangan, butuh kedamaian. Nah, mana ada wanita yang tahan hidup seperti itu, terus tinggal di rumah tanpa hura-hura menjadi berumah tangga. Saya rasa itu bukan alasan satu-satunya, Pak. Ya, saya memang menginginkan wanita yang mau menerima saya apa adanya. Bukan karena harta ataupun posisi yang saya miliki. Tapi nyatanya sampai detik ini saya belum menemukannya. Banyak wanita yang saya kenal. Tapi bukan tipe yang saya dambakan. Mungkin barangkali keinginan saya terlalu muluk, Pak Jimmy. Saya rasa tidak, Pak. Hanya Pak Rudi belum menemukannya. Sulit, Pak Jimmy. Terus terang saya pesimis. Masih ada, Pak. Saya yakin masih ada wanita semacam itu. Pak Jimmy ini cuma menghibur. Enggak, Pak. Saya tidak menghibur. Pak Jimmy kenal. Kenapa nggak bilang dari dulu? Saya belum berani mengatakannya kepada Pak Rudi karena saya kira Pak Rudi masih cinta pada wanita semacam Sally. Pak Jimmy ini bisa saja. Boleh saya tahu orangnya, Pak? Pak Rudi harus melihat dulu latar belakang atau masa lalunya sebelum bilang oke. Seperti saya bilang tadi, Pak. Orang seumur saya tidak bisa berharap terlalu banyak. Saya tidak peduli dengan masa lalu atau riwayat hidupnya. Karena yang penting bagi saya adalah masa depan. Pak Rudi bersedia saya kenalkan. Saya sangat berterima kasih sekali. Semoga saja harapan saya tidak sekedar impian, tapi memang benar-benar ada. Bu. Barini sama Om Jimmy kemana sih, Bu? Mana ibu tahu? Emangnya Tante Maggie nggak bilang sama Ibu? Adim, jangan nanya-nanya deh. Emang kenapa? Itu bukan urusan kamu. Emang udah nggak boleh nanya? Kamu tadi siapa sih, Bu? Pak Rudi temennya Om. Barangkali Pak Rudi pengen ngasih pekerjaan sama Mbak Rini. Moga-moga aja ya. Atau Pak Rudi naksir Mbak Rini untuk jadi menantunya. Jangan ngaco ah. Emangnya kamu tahu apa? Abis, Pak Rudi kan udah tua seumuran Bapak. Masa naksirnya sama Mbak Rini? Kan nggak pantas. Ya kan, Bu? Udah sana. Jangan pada ribut di sini. Ayo belajar lagi. Ayo udah sana. Rani, jangan lupa ya minum obatnya.
Pak Rudi ini adalah rekanan bisnisnya Om. Oh, itu bukan rekanan dalam arti yang sebenarnya. Tapi kalau saya boleh bilang, Pak Jimmy ini adalah bapak asuh dari perusahaan saya. Jangan ngomong gitu dong, Pak. Saya kan jadi malu. Nanti saya nyangka omongan Bapak beneran lagi. Beliau ini seorang kontraktor, Rin. Iya kan Pak Rudi? Dulu, tapi sekarang sudah saya serahkan pada yang lain. Tapi ada yang lebih penting. Saya sangat tertarik untuk berkenalan dengan Dek Rini. Apalagi setelah mendengar penuturan dari Pak Jimmy, ternyata kita senasib. Karena kita sama-sama pernah merasakan ditinggal oleh pasangan hidup kita masing-masing. Pak Rudi pasti belum tahu kalau calon suami Rini yang meninggal adalah keponakannya Kak Jimmy. Betul Pak Jimmy? Ya betul, Pak. Johan adalah putra dari kakak saya. Oh. Kalau begitu, berarti sudah kenal lama dong? Pak Rudi itu orangnya baik loh Mbak. Alim lagi. Dan bisa sepenuhnya memahami masa lalu Rini. Orangnya sabar. Jadi Pak Rudi itu kemari ingin melamar Rini. Bukannya dia mau melamar untuk anaknya? Bukan Mbak. Pak Rudi datang untuk mewakili dirinya sendiri. Ingin menjadikan Rini istri kedua? Bukan. Pak Rudi sudah tidak mempunyai istri. Dulu memang punya, tapi sekarang sudah meninggal. Duda. Pak Rudi kelihatannya merasa cocok dengan Rini. Dia cocok. Tapi saya tidak merasa cocok. Rini masih muda. Sedangkan Pak Rudi? Mbak, kalau seandainya Rini tidak keberatan soal umur, itu kan bukan masalah. Maaf ya. Bukannya saya mau mengecilkan Pak Rudi atau jerih payah Dik Jimmy. Tetapi sebagai ibunya, saya nggak bisa menerima Pak Rudi sebagai menantu saya. Saya nggak rela. Jangan tersinggung, Mbak. Saya nggak merasa tersinggung. Malahan kalau hal ini saya bicarakan dengan Rini, Rini yang akan tersinggung. Merasa diremehkan. Dia anggap perawan yang tidak laku kawin, kecuali sama duda tua. Sayang. Padahal, bila Rini menikah dengan Pak Rudi, barangkali kehidupan Rini jauh lebih baik. Cuma itu yang menjadi pertimbangan kami, Mbak. Sehingga kami mempertemukan Rini dengan Pak Rudi. Kami nggak punya maksud apa-apa kok, Mbak. Cuma seandainya niat kami tadi menyinggung perasaan Kak Ida dengan Rini, saya mohon maaf, Kak. Saya juga minta maaf. Karena saya tidak bisa menerima lamarannya Pak Rudi. Saya lebih berhak menerima atau menolak lamaran Pak Rudi. Rini? Tante, Rini bersedia menjadi istri Pak Rudi. Apa? Kamu mau? Apa kamu sudah tidak waras lagi? Kamu mau kawin dengan Pak Rudi? Kamu sadar dengan omonganmu, Rin? Iya, Bu. Saya terima lamaran Pak Rudi. Ini satu-satunya kesempatan saya untuk mendapatkan suami, Bu. Enggak. Ibu enggak percaya.
Kamu tahu berapa umur Pak Rudi dan berapa umurmu? Pak Rudi lebih pantas menjadi ayahmu, bukan menjadi suamimu. Ibu nggak rela. Ibu nggak akan membiarkan kamu kawin dengan Pak Rudi. Kenapa, Bu? Karena usia kami jauh beda. Bu, zaman sekarang nggak sama seperti zaman ibu dulu. Perbedaan usia, status, atau keturunan nggak bisa dijadikan alasan untuk menggagalkan perkawinan. Yang penting mereka saling cinta. Kamu cinta dengan Pak Rudi? Rin, jawab. Jawab pertanyaan ibu. Kamu benar-benar mencintai Pak Rudi? Hingga kamu mau kawin dengan orang yang lebih pantas menjadi ayahmu? Ibu pernah bilang bahwa kita harus hidup realistis. Rini pikir ibu benar, Bu. Dan Rini sadar sepenuhnya oleh keputusan Rini. Pak Rudi memiliki apa yang diperlukan oleh seorang wanita, Bu. Keadaan ekonominya mendukung, ia mempunyai perusahaan, rumah, mobil, dan semua yang kita perlukan. Cuma itu dasar penilaianmu? Hingga kamu mau menerima Pak Rudi? Pak Rudi orangnya baik dan bertanggung jawab, Bu. Dia bersedia menanggung segala keperluan ibu. Dia bersedia menanggung biaya pendidikan Rani, Dimas. Ini bukan saatnya untuk memikirkan berapa beda usia kami, Bu. Dan juga bukan saatnya untuk memilih suami mana yang paling ideal. Tapi kamu bagaimana dengan keinginanmu untuk meneruskan kuliah lagi, Rin? Rini nggak ingin melanjutkan kuliah, Bu. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan Rini nggak akan mempertaruhkan Dimas, Rani, ibu sendiri. Hanya sekedar untuk keinginan Rini. Jangan kamu putuskan sekarang. Kamu pikirkan sekali lagi. Kamu masih bisa minta waktu pada Pak Rudi? Untuk apa dipikirkan lagi kalau hasilnya sama, Bu? Kamu sudah berubah, Rin. Semua orang berubah, Bu. Umur kita bertambah tiap hari. Rani Dimas akan menjadi dewasa dan Rini akan menjadi tua, Bu. Kamu belum tua, Rin. Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Memang, Bu. Sekarang Rini masih muda. Tapi 7 atau 20 tahun lagi Rini akan menjadi seperti ibu sekarang. Justru karena Rini mikirin masa depan Rini masih panjang, Bu. Rini terima lamaran Pak Rudi. Kamu nekat. Iya. Kalau itu untuk kebaikan kita semua dan Rini akan nekat. Kamu benar-benar keras kepala. Untuk apa mengorbankan dirimu? Rini nggak mengorbankan diri, Bu. Kalau begitu, terserah. Ibu sudah memperingatkan. Kalau terjadi apa-apa dengan diri kamu, jangan suruh ibu yang menanggung akibatnya. Iya, Bu. Rini akan bertanggung jawab dengan semua keputusan Rini. Ibumu benar ini. Sebaiknya kamu pikirkan kembali lamaran Pak Rudi. Pak Rudi pasti mau menunggu. Kamu bilang saja bahwa kamu masih membutuhkan waktu untuk berpikir, ya. Perkawinan itu tidak seperti memilih baju. Perkawinan akan berlangsung seumur hidup. Saya sudah memikirkannya, Tante. Justru saya ingin perkawinan ini dilangsungkan secepatnya. Nggak perlu pakai pesta-pesta segala. Saya ingin upacara yang sederhana. Apa itu merupakan salah satu syarat? Pak Rudi itu
banyak teman bisnisnya loh Rini. Banyak rekanan dagangnya. Iya. Saya nggak ingin menghambur-hamburkan uang hanya untuk pesta, Tante. Kalau Pak Rudi benar-benar mencintai saya, dia pasti rela mengorbankan kepentingan dan harga dirinya. Baik, kalau itu maumu, Tante akan bicara dengan Pak Rudi. Ya. Makasih ya, Tante, atas segala bantuan Tante. Apa? Udah ada tamu? Udah ada pesta? Rini berpendapat biaya tersebut bisa dipakai untuk keperluan lain yang lebih penting. Apa misalnya? Untuk menyantuni anak yatim piatu, sumbangan untuk yayasan sosial, atau untuk membiayai anak asuh. Dia bilang sendiri begitu? Iya, Apa ini salah satu syarat dari Rini? Iya betul Pak. Ya, kalau begitu maunya saya ya nurut saja. terima kasih Pak Rudi. Ada apaan? Ih, mau ngomong apa sih? Gini Mbak, Rani sama Dimas. Langsung aja, ngapain bawa-bawa nama Dimas segala? Emangnya yang nyuruh siapa? Kamu kan? Ih, udah jangan ribut. Ayo, siapa aja yang ngomong, sama aja. Sekarang mau ngomong apa cepetan, silahkan. Mbak gak marah kalau kita nanya? Soalnya ini masalah orang gede, Mbak. Masalah apa aja yang menyangkut keluarga kita, nggak ada istilahnya orang dewasa atau anak kecil. Terus terang, Rani sama Dimas keberatan kalau Mbak Rini kawin dengan Pak Rudi. Ibu benar. Umur Mbak Rini sama Pak Rudi beda jauh. Kayak bapak sama anak aja. Iya, kami takut Mbak Rini kecewa. Jadi kami minta Mbak Rini pikirkan dulu lagi. Ingat Mbak, Mbak kawin dengan Pak Rudi bukan untuk 1 tahun 2 tahun, tapi untuk selamanya. 15 tahun lagi, Mbak masih kelihatan muda. Tapi Pak Rudi udah kayak kakek-kakek. Dimas juga nggak begitu suka sama Pak Rudi. Jadi perkawinannya Mbak Rini dibatalin aja. Jadi kalian ingin Mbak Rini membatalkan perkawinan? Apa alasannya selain perbedaan umur? Karena Mbak nggak bakalan cocok dengan Pak Rudi. Kami nggak ingin Mbak mengorbankan diri buat kami. Yang ngorbanin diri buat kalian tuh siapa? Kalau Mbak kawin dengan Pak Rudi, bukan karena Mbak ingin memberi makan atau nyekolahin kalian. Mbak kawin demi kepentingan Mbak sendiri, bukan demi kalian, tahu? Kami nggak percaya, Mbak. Percaya atau tidak tuh urusan kalian, bukan urusan Mbak. Yang jelas Mbak pengen punya mobil, beli baju, beli sepatu, pergi ke luar negeri. Kalian tuh anak kecil tahu apa sih? Sakit dikit aja udah nangis, bisa nasihatin orang lain. Mbak, kami... Jangan sok tua deh. Saya ini mbakmu. Bukan pada tempatnya kalian tuh ngajarin Mbak apa yang harus Mbak lakuin atau enggak. Kamu tuh tahu apa sih, lulus SD juga belum? Kami ngomong ini demi Mbak. Jangan sok dewasa deh. Mbak mau kawin dengan siapa itu bukan urusan kalian. Dan Mbak nggak perlu minta izin dari kamu atau kamu untuk kawin.
Dan satu hal yang harus kalian ingat ya. Jangan pernah mencampuri urusan orang. Urus saja sekolah kalian. Udah sana. Maaf, Mbak. Nggak usah minta maaf. Yang kawin sama Pak Rudi, Mbak. Mbak, pikirkan sekali lagi. Udah keluar sana. Kalau nanti Mbak butuh nasihat, himbauan atau pengarahan atau apa aja, Mbak bakalan panggil kalian. Keluar sana. Oke. Kayaknya cuman ibu yang bisa ngasih tahu Mbak Rini, Bu. Iya, Bu. Cuman ibu yang bisa ngelarang. Supaya Mbak Rini nggak kawin sama Pak Rudi. Ibu udah ngomong puluhan kali. Tapi Rini nggak mau dengar. Ibu bisa berbuat apa? Jadi ibu rela Mbak Rini nyesal seumur hidup. Ibu nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ini kan buat kepentingan Mbak Rini sendiri, Bu. Setelah bapakmu meninggal, ibu makin nggak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Lebih-lebih dalam menghadapi kakakmu. Ibu sudah putus asa. Kalau ibu putus asa, gimana dong dengan Mbak Rini? Ada saatnya kita harus tega bila kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebenarnya ibu juga nggak tega dengan Rini. Tapi nggak ada pengaruh apa-apa. Selama mbakmu nggak mau mengubah keputusannya. Ibu dan kalian kan sudah memperingatkannya. Didengar atau tidak, diterima atau ditolak, udah bukan urusan kita lagi. Berarti ibu membiarkan Mbak Rini menderita dong. Tidak. Tidak ada ibu di dunia ini yang tega melihat anaknya yang celaka atau menderita. Tetapi ibu nggak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan mbakmu. Ibu nggak tahan memikirkan apa yang kelak akan terjadi. Semuanya ibu pasrahkan pada Tuhan. Saudara Rudi Khairuddin, aku nikahkan Anda. Aku kawinkan Anda kepada pilihan Anda, ialah Adinda Rini binti Utomo. Wali kakaknya ialah saudara Rahmat. Yang berwakil ia kepada saya dan bertakim keduanya kepada saya dengan mas kawinnya, perangkat alat sholat dan Al-Quranul Karim dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rini binti Utomo dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallah wa baraka alaik wa jama'a bainahuma fi khairin wa afiyah. Al-Fatihah.
Maafkan Rini, Bu. Rini telah berani menentang kemauan ibu untuk tidak kawin dengan Pak Rudi. Mungkin ibu sulit untuk memaafkan Rini. Tapi Rini tetap minta maaf. Rini telah menyusahkan ibu, bapak, dan adik-adik. Dan Rini menyadari Rini bukanlah anak yang baik dan patuh, Bu. Tapi keputusan Rini untuk kawin adalah demi untuk kebaikan kita semua. Ini tidak bisa menjelaskannya satu persatu, Bu. Karena menurut Rini nggak ada gunanya. Hari ini juga Rini pamit untuk pergi ke rumah suami Rini. Dan Rini tetap berdoa agar ibu selalu sehat dan sejahtera. Jangan tinggalkan kami, Mbak. Mbak harus berpisah sama kalian. Kamu sudah besar, Ran. Kamu lebih pantas memakai ini. Mbak sudah tidak membutuhkannya lagi ya. Kita hanya berpisah tempat, Ran. Tapi hati kita tetap satu. Kita bersama-sama. Tidak ada yang bisa memisahkan hubungan kita. Kamu jangan nangis. Dimas, kamu laki-laki satu-satunya di keluarga kita. Bapak dan Mbak telah gagal menjadi sarjana. Tapi kamu harus berhasil. Kamu harus jadi insinyur ya. Jangan kecewakan harapan almarhum Bapak. Jangan kecewakan harapan kami semua. Dan kamu juga harus jaga ibu dan mbakmu baik-baik ya. Bu, ini mohon doa restu. Rini akan berusaha tiap bulan akan mengirim uang untuk keperluan Rani dan Dimas. Rini mohon ibu tidak menolaknya, Bu. Ibu, Rini pamit, Bu. Mbak jalan dulu ya. Buat apa Mbak berkorban untuk kami, Mbak? Dimas lebih suka kayak dulu, serba kekurangan.
pada ngeliat Mbak kawin. Tapi kita harus berpisah. Tidak, Dimas. Cepat atau lambat kita semua harus berpisah. Entah kapan kamu juga harus kawin dan harus hidup dengan keluargamu. Kamu juga. Walau besok kita nggak tinggal serumah lagi, tapi perasaan kita tetap sama. Karena kita semua saling menyayangi. Kita tetap bersaudara. Kita akan selalu mendoakan satu sama lain agar semua dari kita akan bahagia. Ya. Mbak pergi ya. Mbak. Seperti yang kamu lihat, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tamu, tidak ada pesta. Tapi kalau ada yang datang atas kemauan sendiri atau mengirim kembang-kembang ini, ya saya kan tidak bisa melarang. Ya toh? Ya. Inilah rumah kita. Pak. Selamat ya, Pak. Saya sangat bahagia. Terima kasih, Pak. Selamat datang, Ma. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kebahagiaan pada kita semua. Kesekian kali ku harus mengalah. Untuk kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewaan ini